Saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Minggu 31 Mei 2020, kita merayakan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Peristiwa turunnya Roh Kudus mengingatkan kita akan kelahiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sendirilah yang mendirikan gereja melalui curahan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Terpujilah Yesus, Sang Raja Gereja. Ya Tuhan Allah Bapa kami, urapi dan penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami hidup menurut kebenaran firman-Mu. Hari Raya Pentakosta dirayakan oleh semua orang percaya di muka bumi sebagai hari yang sangat bersejarah dan tanda permulaan gereja di muka bumi. Kita telah disatukan oleh Roh Kudus di dalam persekutuan jemaat. Kita telah menjadi satu di dalam darah Yesus Kristus, tanpa memandang latar belakang suku, warna kulit, bahasa, dan bangsa. Dan kita telah menjadi satu di dalam iman, satu dalam baptisan, dan satu di dalam pengharapan. Saudara-saudara seiman yang telah ditebus oleh darah Kristus, terimalah Roh Kudus di dalam hatimu, dalam keluargamu, dan di tengah-tengah gereja kita. Marilah kita memuji Tuhan. Bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan sampai 3, Oton di Parbajia Bomoti. Di ayat yang ketiga, jemaat kami undang berdiri. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allah karena Roh Allah tinggal dalamku. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai karena Roh Kudus tercurah bagiku. Betapa berharganya Roh-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan Roh-Mu. Sebab oleh Roh-Mu kami beroleh penghiburan dan kekuatan, dan oleh Roh-Mu kami dituntun ke kehidupan yang kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 108 ayat 1 dan 2. Bain ma baga-baga. Hukum Taurat, Konvensi HKBP, Pentakosta, pasal 3C dan 8A. Marilah menyegarkan kembali pemahaman kita tentang konvensi HKBP menyangkut hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus, Allah Roh Kudus memanggil, menerima dan mengajarkan gereja dan menetapkannya di dalam iman, kekudusan dengan Injil untuk kemuliaan Allah. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan Roh Kudus dapat turun kepada manusia dengan usaha manusia sendiri di luar Injil. Demikian pula kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan hanya kemasukan atau ekstase dan lidah asinglah tanda keturunan Roh Kudus. Kita telah menolak dan melawan ajaran yang mengatakan tak usah orang sakit berobat, cukuplah jika mendoakan kesembuhan kepada Roh Kudus. Begitu pula orang yang bernubuat palsu demi nama Roh Kudus. Juga pergaulan yang melampaui batas-batas kesopanan, karena katanya telah dipenuhi Roh Kudus.
Kita menolak dan melawan segala ajaran itu, karena itu adalah ajaran yang memakai nama Roh Kudus dengan jalan yang tidak benar. Melalui kuasa Roh Kudus kita bersaksi bahwa gereja ialah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dipanggil, dihimpun, dikuduskan dan ditetapkan Allah dengan Roh Kudus. Dengan ajaran ini kita menolak anggapan bahwa gereja itu hanyalah perkumpulan yang didirikan atas kemauan manusia dan memisahkan dirinya dari gereja. Jika perpisahan itu bukan karena di dalam gereja terdapat ajaran yang berlawanan dengan firman Allah. Hanya Kristuslah yang berkuasa di gereja, dan hanya tuntunan yang sesuai dengan firman Kristus sajalah yang harus diikuti. Gereja bukan dikuasai oleh demokrasi, melainkan oleh kristokrasi. Gereja adalah kudus. Alasan dari kekudusan gereja bukan karena kekudusan anggotanya sendiri-sendiri, melainkan karena kekudusan Kristus kepada gereja itu. Gereja adalah kudus karena dikuduskan oleh Kristus, dan karena itulah Allah memandangnya kudus. Karena kekudusan inilah disebut gereja bangsa yang kudus, bait Rohul Kudus dan bait Allah. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan paham yang mengatakan manusia dapat memperoleh kekudusan karena usahanya sendiri. Begitu pula keputusan yang juga menyebabkan perpisahan karena masih dengan anggota-anggota gereja yang melakukan dosa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 424 ayat 2 dan 4, Suara Nitodi. Di ayat yang keempat kita berdiri. Saudara-saudara seiman, dengan penuh penyesalan, marilah kita datang menghampiri mesbah Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita sujud menyembah memohon belas kasihan-Nya dengan segala kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat menyesal dan malu atas segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi sesama dengan segenap hati, dan kami tidak mengasihi mereka seperti diri kami sendiri. Kami sering menyimpang dari hukum-Mu hanya karena persoalan hidup. Terkadang kami tidak menuruti kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami menjadi gelisah dan susah. Kami sering melupakan Engkau, ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat. Kuatkan dan perbaharui hidup kami, supaya kami bisa berubah dan bertobat. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sangat menderita dan malu atas dosa-dosa kami. Kami sering mendengar bahwa saudara kami menderita karena perbuatan kaum intoleran yang berusaha mengacaukan negara kami ini. Perselisihan, terorisme, dan bom yang berbahaya menakutkan dan mematikan beberapa orang dari saudara kami. Berita bencana alam, tanah longsor, dan gempa bumi di beberapa tempat, termasuk kerusakan alam karena ulah manusia. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Roh Kudus penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan kesalahan kami, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Jika di antara kita ada yang jatuh ke dalam dosa, datanglah kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, sumber kebenaran. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah oleh karena dosa, bukan hanya untuk kita, tetapi kepada semua manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND 105 ayat 1 dan 2. Roma Todi Porbadia. Maria.
Epistel untuk minggu kita saat ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu Pentakosta pertama ini tertulis di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 109 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat dan doa syafaat. Majelis AKBP Serpong menyampaikan selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta pertama. Minggu Pentakosta artinya memperingati turunnya Roh Kudus pada hari yang ke-50 atau 7 minggu sesudah Paskah. Topik minggu ini adalah roh yang menuntun. Kedua, ibadah minggu online. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing. Ibadah minggu umum dimulai pukul 8 WIB dan ibadah anak sekolah minggu digabung menjadi satu dimulai pukul 9.30 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketiga, pelayan firman. Pelayan yang menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini adalah Pendeta Dr. Donald Sinaga. Beliau adalah Presas Distrik 1 Banten dan pada sekarang ini juga menjabat sebagai pemangku jabatan sementara Pendeta Resort KKP Serpong. Seluruh majelis dan anggota jemaat KKP Serpong menyampaikan terima kasih atas pelayanan beliau. Keempat, berita duka cita. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 telah meninggal dunia Amora Christian Situmorang, tutup usia 17 bulan, anak dari keluarga Parningotan Situmorang, Inang Jultantri Menalu Wikanaan. Almarhum meninggal dan dimakamkan di Dolok Sanggul. Mohon dukungan doa semoga keluarga dikuatkan dan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Kelima, Pentakosta kedua. Pada hari Senin 1 Juni 2020 pukul 20 WIB, kita akan melaksanakan kebaktian ibadah Pentakosta kedua yang ditayangkan melalui YouTube KKP Serpong. Keenam, kegiatan kategorial dan pertanyaan WIB secara online. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, majelis menghimbau agar kegiatan kategorial dan pertanyaan WIB dapat dilakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Kami mohon bagi yang akan melaksanakan kegiatan kategorial dan pertanyaan WIB dapat berkoordinasi dengan sekretariat untuk diinformasikan di warta jemaat serta persiapan acara dan pelayan. Ketujuh, mengikuti aturan protokol pandemi COVID-19. Pada masa situasi pandemi coronavirus saat ini, gereja tetap selalu menghimbau agar seluruh perhelado dan anggota jemaat mengikuti arahan pemerintah dan memimpin gereja untuk mengikuti protokol guna memutus penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan. Kedelapan, persembahan dan ucapan syukur. Dalam masa situasi sekarang ini, kita bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan, dan marilah kita respon dengan menyerahkan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening harian atau dengan fasilitas QRIS KKP Serpong. Kami informasikan juga bahwa alamat fasilitas QRIS yang tertulis saat ditayangkan telah dirubah dari KKP Tangerang menjadi KKP Serpong. Mohon setiap transfer ditambahkan keterangan pos penempatan seperti persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Demikianlah warta minggu ini. Warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada lembar warta tertulis yang diberikan melalui WA Group. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami di dalam surga, ada sukacita yang kami rasakan pada saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan terus kami alami
dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami diberi kesempatan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan dalam ibadah virtual saat ini Engkau terus menggerakkan setiap jemaat-Mu untuk beribadah di rumahnya masing-masing. Tuhan yang baik, sungguh kami merasakan berkat, penyertaan dan pertolongan-Mu yang selalu mengalir, tak pernah berhenti dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terukur. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan, sehingga kami beroleh anugerah dan terpilih menjadi bagian dalam kerajaan surga. Tuhan, dalam masa COVID saat ini Bapa, kasih dan pertolongan-Mu selalu kami rasakan. Kami dikuatkan dalam melewati masa-masa sulit seperti ini. Masa-masa yang buat kami sangat khawatir Bapa, sangat tidak nyaman. Hanya kami percaya Tuhan, kami akan mampu melewati ini bersama dengan Engkau, dengan iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bekerja dan berkarya, mempergunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, serta mencari nafkah untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini kehilangan pekerjaan dan masih berjuang untuk mencari pekerjaan. Tolong mereka Tuhan untuk mengatasi segala rintangan. Berikan mereka pengharapan yang hidup. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli, yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka, yang menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka saat ini, keluarga Panengota Situmorang, Jul Tantri Manado. Engkau Tuhan memanggil anak mereka Tuhan Amora Christian Situmorang. Kuatkanlah Tuhan keluarga ini dalam melewati peristiwa duka ini. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu selalu bersama dengan keluarga ini, sehingga Tuhan mereka tabah dan segera mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Tumpahkanlah tangan pengasihan-Mu kepada saudara kami ini, sehingga Tuhan mereka beroleh kesembuhan ilahi dan kembali melanjutkan segala pekerjaan mereka sehari-hari. Kami juga Tuhan berdoa untuk segala rangkaian kegiatan gereja-Mu untuk 1 minggu ke depan. Tuhan berkatilah seluruh kebaktian week, agar Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, karuniakanlah kepada mereka kesehatan yang baik, umur panjang, damai dan sukacita, iman yang teguh, serta hikmat daripada-Mu. Kiranya di usia mereka yang makin lanjut, mereka menjadi seperti akar pohon yang tertanam dengan kuat, memiliki kehidupan rohani yang matang, menghasilkan buah-buah rohani yang begitu lebat. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak mereka Tuhan menghormati dan menyayangi orang tua kami ini dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan menyediakan kebutuhan mereka sebagaimana mereka Tuhan waktu kami kecil juga memperhatikan kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang disampaikan pendeta Donald Sinaga menjadi kebenaran yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi bekal kami dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1 dan 3 Alito di Parbadia. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sedang melakukan ibadah keluarga di rumah atau dimanapun saat ini berada, saya menyampaikan selamat Hari Pentakosta, peringatan akan turunnya Roh Kudus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Hari Pentakosta saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Roh Tuhan bekerja, maka hal-hal ajaib dan mulia akan terjadi. Ketika Roh Tuhan hadir, maka pekerjaan yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Beban yang terlalu berat akan terasa lebih ringan. Tembok yang terlalu tinggi dan jurang yang terlalu dalam, yang nampaknya tidak terlampaui, menjadi terlampaui. Kisah-kisah kehadiran Roh Tuhan sudah terjadi berulang kali di tengah-tengah perjalanan umat Tuhan Israel. Tetapi kali ini, pada saat nubuatan ini, nubuatan yang saya bacakan tadi, yang kita dengarkan bersama tadi, sepertinya peristiwa-peristiwa yang selama ini mereka alami telah menghilang dari antara umat Israel. Ini adalah pertanyaan eksistensial umat Tuhan. Ada pertanyaan mendasar, ada semacam krisis iman. Where is God? Di manakah Tuhan yang selama ini
menunjukkan kuasa dan kasih-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Dia yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia yang mengangkat mereka dari tengah-tengah laut, yang menuntun mereka melampaui jurang yang dalam, pebukitan bahkan gunung-gunung, jalan-jalan yang terjal. Di mana dia sekarang? Di manakah dia yang mencurahkan rohnya kepada setiap umat, yang memberikan sukacita yang besar kepada umat Israel? Pertanyaan ini muncul ketika umat Israel telah kembali ke Yerusalem setelah pembuangan yang menyakitkan di Babilonia. Jadi Yesaya 63 ini masuk dalam kelompok buku Trito Yesaya. Trito Yesaya artinya kitab Yesaya yang ketiga, yang dituliskan pasca pembuangan Babel. Artinya setelah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Nuansanya begitu menyedihkan. Sepertinya kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan orientasi hidup. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa? Padahal mereka sudah bebas. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke tanah impian mereka. Tanah perjanjian, tanah aliran susu dan madu. Tetapi saudara-saudara, saat itu tidak ada aliran susu dan madu. Yehuda, Yerusalem sudah lama terlantar, sudah lama ditinggalkan. Itu sudah menjadi seperti kota mati. Jadi bayangan mereka sewaktu di pembuangan akan kembali ke Yehuda, Israel Selatan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan aliran susu dan madu. Ternyata tidaklah demikian adanya. Banyak yang kecewa, banyak yang menyesal. Mungkin mereka merasa bahwa di pembuangan di Babel itu jauh lebih baik, jauh lebih senang, jauh lebih indah. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup mereka begitu kering, kosong. Dan memang demikianlah realitas hidup orang yang sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Mereka merasa bahwa Roh Tuhan yang selama ini menyertai mereka, menguatkan mereka sewaktu mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, sekarang sudah berbalik menentang mereka, berbalik memusuhi mereka, berbalik menekan mereka. Jadi umat Tuhan berada dalam keadaan krisis. Krisis iman, krisis semangat, krisis pengharapan. Tetapi melalui nubuatan ini, melalui nubuatan Yesaya, Trito Yesaya ini, mereka diingatkan akan masa dahulu. Good old days
indah di masa yang lalu. Ketika Musa hamba Tuhan yang besar itu bersama-sama dengan mereka. Ketika Musa dan Aaron dan juga para gembala hamba-hamba Tuhan yang lain bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa itu melalui lembah dan gunung, bahkan melalui laut Teberau. Kuasa dan kasih Tuhan begitu nyata. Sekarang mereka mengingat itu. Mereka mengingat bahwa Tuhan telah memberikan rohnya kepada setiap orang yang memampukan mereka untuk melihat jauh ke depan. Memberikan kepada mereka pengharapan yang hidup. Memberikan kepada semangat dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mereka mengingat bahwa ketika mereka lapar, Tuhan memberikan kepada mereka dari surga mana. Ketika mereka kehausan, mereka mengingat Tuhan memberikan kepada mereka air dari batu. Ketika mereka berjalan di malam hari, mereka dituntun oleh tiang api. Dan ketika mereka berjalan di siang hari, mereka dituntun oleh embun yang memberikan kesejukan kepada mereka. Mereka mengingat pengalaman-pengalaman indah itu. Saya pikir itu sangat penting. Ketika kita menghadapi suasana hidup yang mengecewakan, ketika kita mengalami krisis hidup, seperti mungkin banyak di antara kita yang mengalami itu saat ini, apalagi sudah hampir 10 minggu kita berada di rumah, bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah, para mahasiswa kuliah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kita sudah rindu untuk kembali ke gereja, bertemu dengan teman-teman kita, berkor bersama-sama dengan kita. Mungkin saat ini dan masuk akal kalau kita mengalami semacam krisis eksistensial, keberadaan kita, dan kita bertanya, where is God? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menyelesaikan permasalahan berat ini, untuk menghabiskan virus corona ini? Pertanyaan yang masuk akal. Dan jika kita kecewa, kekecewaan yang masuk akal. Tetapi sebagai orang beriman, kita tidak bisa berhenti di situ. Dan sekarang kita diingatkan akan hadirnya Roh Kudus, Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, 10 hari setelah naiknya Yesus ke surga, Tuhan memenuhi janjinya. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus ketika Dia naik ke surga, Dia berkata, kamu akan mendapatkan, memperoleh kuasa ketika Roh Kudus turun akan kamu, kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, bahkan di seluruh dunia. Kamu akan menjadi saksiku. 10 hari setelah itu, tepatnya hari ini yang kita ingat sekarang, para murid, para rasul berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka bernyanyi, dan tiba-tiba ada semacam suara
yang disertai oleh angin, yang disertai oleh api, lidah-lidah api di sekitar mereka dan hinggap kepada setiap orang yang ada di ruangan itu. Roh Kudus hinggap atas mereka. Dan ketika Roh Kudus hinggap dalam diri seseorang, hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Peristiwa-peristiwa besar akan terjadi, mujizat akan terjadi. Memang demikian, sesungguhnya demikian yang terjadi. Semua rasul yang dihinggapi oleh Roh Kudus berubah total. Eksistensi mereka berubah. Jika selama ini masih ada keraguan dalam diri mereka, jika selama ini mereka masih malu-malu kucing untuk memberitakan Injil, jika selama ini mereka merasa tidak mampu untuk memberitakan Injil, tetapi setelah kehadiran Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang fundamental dalam diri mereka. Mereka berubah menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang rajin, menjadi orang-orang yang giat memberitakan Injil. Dan mereka juga memiliki kuasa. Bahkan Petrus, Yakobus, Andreas, dan murid-murid yang lain, mereka berbicara dan semua orang yang datang dari berbagai negara, yang datang dari Mesopotamia, yang datang dari daerah-daerah, dari luar negeri yang berkumpul, dari Parsia, dari Media, dari Elam, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh orang Galilea. Bagaimana itu mungkin? Itulah kuasa, itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka memampukan mereka untuk berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang yang beragam. Karena pekerjaan Roh Kudus, komunitas orang-orang percaya mengalami perubahan fundamental. Mereka tidak ragu lagi menyaksikan Kristus yang mati di kayu salib dan yang bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke surga. Mereka dengan semangat yang berapi-api memberitakan Injil ke seluruh dunia. Keselamatan dalam Kristus menjadi bagian dari setiap orang percaya. Mereka mampu melakukan tanda-tanda mujizat, dan karena itu banyak orang yang percaya. Saudara, suatu ketika Simon Petrus dan Yohanes berjalan menuju bait Allah, mereka melihat seorang yang lumpuh sejak kecilnya duduk di pintu gerbang itu, meminta-minta, mengemis, mudah-mudahan mereka memberikan sedekah. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia berkata, saudaraku, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dan saat itu juga dia berkata, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, aku katakan kepadamu, berjalanlah. Dan saat itu kakinya menjadi kuat. Dia bisa berdiri tegak. Dia bahkan bisa melompat. Dia berjalan ke sana kemari dan dia bersuka cita
memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dia mengikuti Petrus dan Yohanes. Hamba Tuhan memberikan yang terbaik. Petrus memberikan yang terbaik kepada orang lumpuh itu. Para rasul melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Mereka mengajar dan berkhotbah dengan kuasa, karena pengajaran dan khotbah mereka sungguh luar biasa. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang berubah, dan banyak orang yang datang kepada Kristus, menerima keselamatan yang didapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen mula-mula benar-benar menjadi saksi yang hidup. Mereka benar-benar mampu mengidentifikasi diri bahwa saya beda, kami beda. Mengapa berbeda? Karena Kristus. Karena Kristus yang menguasai dirinya, karena Roh Kudus telah bekerja dalam dirinya. Sama seperti Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Kristus, dan sejak saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Dia berubah arah. Kalau dulu ke utara, sekarang dia ke selatan. Jika dulu orientasi hidupnya adalah Taurat, sekarang menjadi Kristus. Jika dahulu dia mengejar orang Kristen, sekarang dia mencari orang lain supaya menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Jika dahulu dia membanggakan dia sebagai orang Yahudi, dia sebagai Farisi yang disunat pada hari yang ke-8, yang menguasai hukum Taurat dari suku Benyamin. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, orientasi hidupnya berubah, dan dia katakan, semua yang kubanggakan dulu adalah sampah, raba-raba dusun dinungi. Dia menganggap itu sampah. Karena apa? Karena yang paling berharga sudah dia dapatkan, yaitu Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jika Roh Kudus bekerja, maka hal-hal yang besar dan luar biasa akan terjadi dalam hidup seseorang. Cara pandang kita tentang hidup ini akan berubah. Cara pandang kita terhadap dunia ini akan berubah. Dan orang lain juga akan memandang kita beda. Harus beda. Kita harus yakin itu. Kita harus percaya itu. Jemaat Tuhan, jika orang lain bertemu dengan saudara, orang lain akan merasakan, oh, orang ini beda ya. Dia sangat baik. Dia lemah lembut. Dia sabar. Dia penuh kasih. Dia, sekalipun orang berbicara kasar tentang dia, tetapi dia tidak pernah dendam. Sekalipun orang menyakiti hatinya, tetapi dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar atau dendam. Sekalipun orang lain mengecewakan dia, tetapi dia tetap tersenyum dan penuh dengan sukacita. Dia tetap memberkati dan mendoakan. Dia tetap melakukan yang terbaik. Itulah kualitas Kristus. Dan itulah kualitas pengikut Kristus. Itulah kualitas orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang kita masih berada dalam masa pandemi virus corona.
hingga hari ini belum ada tanda-tanda penurunan infeksi virus corona di negara kita Indonesia ini. Pertambahan setiap harinya sekarang rata-rata di atas 600 orang yang terinfeksi. Pada waktu yang sama, karena memang sudah begitu lama kita tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, pemerintah sudah mulai memperkenalkan apa yang dikatakan dengan the new normal, tatanan hidup yang baru, yang mengindikasikan bahwa roda perekonomian harus berjalan kembali, industri-industri, perusahaan-perusahaan harus bergerak kembali, dan juga harapan kita ibadah di gereja juga akan mulai. Tetapi saudara-saudara, jangan hanya kita lihat ini sebagai sesuatu yang baik. Ada juga bahaya di situ. Ada bahaya di situ. Karena memang penurunan infeksi virus corona belum menurun drastis. Jadi ada potensi yang besar masih untuk penyebarannya. Karena itu bagi banyak masyarakat Indonesia termasuk kita orang-orang Kristen, ini penuh dengan ketidakpastian. The new normal. Tatanan hidup yang baru bagaimana ini? Bagaimana kalau anak-anak kita pergi ke sekolah? Bagaimana kalau para buruh dan karyawan pergi bekerja? Bagaimana kalau semua kembali ke kehidupan yang normal? Ada bahaya yang mengancam, yaitu bahaya penyebaran virus corona. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita dalam ketidakpastian ini, dalam kesulitan ini, dalam kesusahan ini. Roh Kudus akan menuntun kita dan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya kita harus rajin dan berdisiplin mempelajari petunjuk-petunjuk, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, usahakan jangan terlalu banyak keluar, hindari keramaian, cuci tangan sesering mungkin, dan juga protokol-protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Kita mampu melakukan itu jika kita dibantu, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan membawa kita keluar dari suasana krisis, dari situasi kehidupan yang mencekam ini. Dan kita akan melihat masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih indah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Roh Tuhan yang hidup, datanglah, kuasai hati kami, bentuk hati kami, dan isi hati kami, supaya kami tahu bagaimana kami melangkah kehidupan ke depan, memasuki era baru, the new normal, tatanan kehidupan yang baru, di mana kami berdampingan dengan virus corona. Lindungi kami ya Tuhan dan jaga kami. Dan ketika Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena kami yakin dan percaya
Engkau akan menuntun kami dan menunjukkan jalan yang akan kami lakukan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati penatua, berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu. Kiranya ke depan, jika gereja tempat ibadah bisa dibuka kembali, kami bisa tetap aman. Aman di gereja, aman di rumah, aman di tempat kerja, dan aman di sekolah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Wende nomor 461, Songgop Tuhami, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.